Satu rasa, salam satu bangsa. Apa kabar Syndicate Lovers? Semoga tetap selalu menjadi subscriber yang setia, netizen yang setia, dan selalu dari Young Syndicate meminta dan mengajak kepada kawan-kawan seluruh daerah, terutama pemuda-pemuda di Nusantara, untuk selalu ikuti channel kami. Like, share, subscribe, and comment. Itu jangan pernah lupa. Dan jangan lupa, no skip di setiap videonya. Baik, hari ini saya kedatangan ya teman-teman dari daerah suku juga masing-masing ya, dari Betawi, dari Aceh maupun dari Timor ya. Nah, saya sangat gembira. Artinya kawan-kawan sudah mau sedikit mengorbankan waktunya, mengorbankan waktu tenaganya untuk ya sedikit berkontribusi pemikiran lah untuk bagaimana Young Syndicate bisa diterima di kawan-kawan daerah. Sekaligus juga Young Syndicate menjadi basis alternatif pemikiran baru untuk pemuda-pemuda Indonesia yang akan menghadapi tahun demi tahun yang tidak mudah ke depannya, Pak. Baik, ada 3 tema yang mau saya angkat. Pertama, sejarah Sumpah Pemuda 1928 ke 1945, dan apa peran serta suku-suku dari masing-masing teman-teman ini, kontribusinya pada waktu itu pertama. Terus yang kedua, tantangan terhadap tahun politik 2024 nih. Bagaimana seharusnya pemuda itu bersikap? Nah, yang ketiga, tentunya tidak lupa juga harapan untuk Young Syndicate. Bagi teman-teman inginnya seperti apa dan apa cita-cita yang harus kita wujudkan di ke depan. Apalagi kita mau menyambut 1928 ke 2028, berarti udah 100 tahun nih. Nah, kita minta pada teman-teman kontribusi pemikirannya terhadap maksimalnya kita sebagai perkumpulan Young Syndicate. Baik, langsung saja saya mulai dan silakan perkenalkan diri masing-masing. Mungkin sebelah kanan saya nih. Okay. Yang kayaknya kita tuh udah sama nih baju hitam ya Pak, ya kan. Perkenalkan diri saudara, silakan, dan latar belakang pekerjaan saudara dan asal dari suku saudara. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Salam Young Syndicate. Salam satu rasa, salam satu bangsa. Saya Nusrote. Saya sejak dulu banyak berkecimpung dalam lingkungan kepemudaan sebenarnya, karena saya banyak aktif di berbagai organisasi sebenarnya ya. Kemudian kalau di beberapa organisasi masyarakat yang lain juga cukup ada di strata atau struktur-struktur kepemimpinan. Dan saya memang konsen juga kalau kita bicara tadi isu soal pemuda, saya juga serius menyoroti itu sebab pemuda punya peran penting untuk bangsa ini. Kalau Bung Karno membutuhkan pemuda untuk merubah bangsa, saya pikir kalau hari ini founding father itu ada di sini dan dia bertanya siapa pemuda itu, saya pikir kita harus menjawab bahwa saya lah orang muda itu. Ya, mantap. Ya, untuk juga bisa memacu dan membakar spirit orang-orang muda untuk bisa terlibat di dalam peran sertanya membangun bangsa ini ke depan. Seperti tadi Bro sampaikan bahwa apa sih sebenarnya partisipasi aktif yang bisa kita berikan? Kalau di Young Syndicate, Bung. Oke, Bung. Thank you. Oke, Bung ya. Jadi saya ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, ya. Kemudian khusus suku saya itu adalah suku Lote. Yes. Marga saya ini juga adalah kalau di masa kerajaan Hindia Belanda itu ada istilah vetor. Jadi kalau dari papa saya itu mereka juga adalah pemangku pejabat zaman kerajaan waktu itu di suku atau di kerajaan kami. Kalau dari mama saya, kami juga dari vetor juga, keluarga vetor juga. Dan lahirlah saya, gitu Bang. Berarti darah biru ya? Enggak juga sih. Tapi inilah yang membuat kemudian kita memiliki ketertarikan untuk melihat bahwa ada secara panjang bangsa yang melibatkan leluhur kita, sehingga secara tidak langsung kita juga terpanggil untuk apa sih yang bisa kita berikan sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap daerah dari mana kita datang maupun bangsa di mana kita ada ini Bang. Nah kalau ditanya backgroundnya apa sih? Ya saya sebenarnya praktisi hukum, ya. Lawyer. Saya praktisi hukum, background saya hukum. Ekonom juga ya, karena saya memiliki sarjana ekonomi bidang akuntansi juga, sarjana hukum dan magister hukum juga. Dan hari ini saya banyak membantu dan berkecimpung di lingkungan hukum sebenarnya. Begitu. Mantap. Dan saya pikir ini kolaborasi yang bagus, ketika dari Sabang sampai Merauke, ketika dari
Sangerta Laut sampai Pulau Rote ini menjadi satu di bawah panci merah putih, saya pikir siapa sih yang bisa melawan kita? Nice, mantap. Ya kan? Tidak ada pilihan. Ketika orang-orang muda Indonesia dibangkit bersama dengan semangat 1928 Oktober, saya pikir merah putih itu akan terus berkibar dan ini perlu kita jaga bersama. Gitu, Bung. Kenalan yang mantap ya. Ya, sekarang nih kayaknya udah nggak sabar nih. Orang-orang Betawi biasa begitu. Iya kan? Nah, silakan Bung Faris. Oke, terima kasih Bung Rido, Siap. Bung Rote, sebagai Bung Rote aja. Iya, asal. Bung Nos, ya aslinya dari Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Rama Putra, asli Jakarta, walaupun masih terkadang suka dipertanyakan, tapi yang jelas saya asli Jakarta. Dibilang Betawi Medok juga, saya belum mendalami tentang suku Betawi. Yang pasti tadi dari Bung Nus ini luar biasa. Ya. Dia menggali lebih dalam peran pemuda. Jadi kalau bicara sebuah pemuda itu, menurut saya itu sudah representasi dari pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Mau itu dari Jong Papua, Jong NTT dan sebagainya, sudah terwakili menurut saya. Mungkin karena kendala waktu saat itu mungkin seperti sekarang ya. Dulu itu kan benar-benar luar biasa lah. Telekomunikasi juga via darat langsung, nggak dengan kayak seperti sekarang ada handphone, WhatsApp, dan mereka juga memikirkan bagaimana sih bangsa ini ke depan. Karena jujur aja saya juga pengajar di salah satu sekolah swasta ya di Jakarta Timur. Banyak muridnya berarti ya? Lumayan alhamdulillah, dan sama abang bilang tadi, abang praktisi hukum memang harus saklek masalah ini. Saya di ngajar itu mewajibkan hafalan 4 Bang. Harus hafal Sumpah Pemuda, Pancasila, teks proklamasi, dan tujuan negara. Saya pikir itu nggak ada pilihan, Iya. ya. Saya pikir itu tidak ada pilihan. Bahwa memang kalau kemudian pendidikan itu menjadi landasan atau batu pijak kita membangun generasi ke depan, maka fondasinya harus diperkuat dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, saya pikir itu benar, Bung. Iya. Ya, Ya. itu benar. Dan saya juga harus mengajarkan ke teman-teman bahwa kita ini banyak suku dan bangsa. Semua. Kalau dibandingkan misalkan Jepang kepulauan juga, Pak. Oh iya, Jepang kepulauan, tapi dia nggak sepanjang batas dari Eropa sebelah barat sampai Eropa sebelah timur. Cuma saya sekarang mau ganti istilah, jangan sampai Merauke. Merauke sampai Sabang. Saya ngomong ke anak saya, kalau misalkan kamu sukses jadi pengusaha, orang mampu, kamu jangan berpikir keliling dunia. Keliling Indonesia, dari timur baru ke barat. Barulah kau bandingkan dengan budaya-budaya yang ada di luar. Alasannya apa tuh, Bung? Kenapa? Karena kalau dari Sabang ke Merauke kan Samudra Pasifik, udah nggak ada lagi. Oh iya. Oke. Itu dari Nih, kita. sekarang perkenalan dari Keren. Jong Aceh nih. Ya, saudara. Bung Tengku, sorry. Baik. Silakan Bung Tengku. Kenalan dulu. Terima kasih sebelumnya atas ketersediaan waktu dan tempatnya terhadap Bung Rido, Bung Nus, Bung Faris juga, dan Yong Sindiket. Salam satu rasa. Salam satu bangsa. Untuk kelewat saya tahu. Kenalkan, nama saya Tengku Alwin. Saya berasal dari Aceh secara geografis. Tetapi saya aslinya adalah orang Melayu. Oh, historis. Bro. Historisnya saya orang Melayu. Saya lahir di Jakarta. Saya akademik saya adalah sosial politik. Tetapi di sini saya ingin ikut berkontribusi Mantap. dengan situasi dan kondisi bangsa saat ini. Baik. Semoga kontribusi kita di sini ini dapat memberikan pencerahan kepada putra-putri bangsa Iya, betul. untuk kedepannya visi misi bangsa ini mau dibawa kemana. Karena tanpa adanya kesadaran bahwa bangsa ini, bangsa Indonesia yang terlingkup menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita pikirkan bersama-sama agar penerus kita dapat melakukan nilai-nilai, memperjuangkan nilai-nilai orang tuanya, Betul. sehingga menciptakan keadilan dan kemakmuran. Mungkin itu saja dari saya, perkenalan saya. Nah, ini Bung Nus, ini kan kita anggaplah Bung Nus ini representasi orang Timur ya. Nah, ya kan representasi orang Timur. Kita tahu ya dari 1928 itu juga banyak loh. Ada Lemena ya,
salah satu 13 pemuda yang ikut Pemuda. ya kan bersumpah pada waktu itu. Saking sakralnya sumpah itu gitu ya, maka mereka menguatkan diri gitu ya, bersatu dalam satu rasa tanah air ya kan, berjuang bersama Bung Nus. Artinya seberapa sakral sumpah bagi orang Timur? Wow, ini Wah. pertanyaan yang menarik ya. Nah, Kalau kita melihat sumpah itu dari kacamata Timur ya, etimologi kata ya. ya. Dan kemudian kita mengaitkan itu dengan konteks sakral atau tidaknya. Ya. Kalau kemudian sumpah itu dikaitkan juga dengan budaya atau pranata sosial atau kedaerahan yang ada di NTT, Ya. itu satu yang luar biasa. Ya. Sebab tidaklah mungkin seseorang itu memberanikan diri untuk mengikatkan dirinya, bersumpah. Ngeri ya. Artinya bahwa kalau kemudian kita mengkontekskan atau mengkorelasikan ini dengan ketika 1928 peristiwa Sumpah Pemuda terjadi, Yes. dan hadir juga ada Jong Ambon di sana, ada Jong Timur dan beberapa Yes. Jong yang lain di situ, itu saya pikir bahwa ada sebuah deklarasi loyalitas dan kesetiaan terhadap tanah air dan bangsa. That's it. Nah, apalagi di dalam Sumpah Pemuda itu mereka menyebut bahwa bukan hanya tanah air dan bangsa, bahasa bahkan tumpah darah. Nah, ketika kita bicara darah dalam konteks orang Timur, Yes. itu satu yang luar biasa. Ada satu hal ya, ini sebenarnya banyak beredar ya di kalangan orang Timur bahwa kalau mereka sumpah darah itu, Bung ya, mereka sumpah darah itu sesuatu yang mengikat dan tidak bisa dilepaskan dengan apapun. Begitu. Jangan-jangan cuma di Indonesia yang bersepakat untuk bersumpah jadi negara nih. Negara lain mungkin belum ada sumpah, deklarasi sifatnya. Kita harus akui Gimana? bahwa 1928 itu menjadi pemrakarsa atau pemicu Oke. lahirnya persatuan. Yes. Jadi sebelum 1945, pemicunya itu ada di 1928. Dan ini menjadi sebuah gambaran besar bahwa Indonesia ke depannya ini harus begitu. Sehingga kemudian hari ini kita diikatkan dalam tadi Bung sudah singgung bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya. Ini clear, konteks ini clear. Sehingga hari ini ketika kita berbicara bahwa saya Jong Timur atau Bung Jong Aceh, Jong Betawi dan Bung sendiri Minangkabau saya. dari Minangkabau, Jong Padang ya. Iya, nggak ada dulu. Jong Minang aja. Minang, dari Minang ya. Saya pikir kita sudah tidak bisa masuk lagi dalam pola di coupling atau Iya, dikotakan lagi. Blocking, ya. Saya pikir hari ini kita harus bicara bahwa oke, Chong ini betul karakteristik bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk. Indonesia ini adalah bangsa yang kaya dengan keberaneka-ragaman, kaya dengan budaya, kaya dengan suku dan bangsa. Dan kita harus akui, satu-satunya negara Indonesia yang kaya dengan itu Indonesia. Di dunia maksud saya, itu Indonesia. Dan oleh karena kekayaan ini begitu luar biasa, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita, saya pikir kita jaga. Dan itu dimulai dari 1928. Ketika ikrar atau sumpah itu disampaikan, itu mengikat. Buat orang Timur itu sesuatu yang luar biasa. Sumpah. Makanya sampai hari ini Bung boleh datang ke sana. Kalau bicara merah putih, kami merah putih. That's it. Mantap. Itu nggak bisa dijual, itu nggak bisa dijual. Sampai hari ini. Makanya ketika Bung Karno menemukan nilai-nilai luhur, nilai-nilai dasar Pancasila, itu lahir dari NTT. Iya. Jadi jangan tanya soal merah putih, jangan bertanya soal sumpah. Sampai hari ini NKRI harga mati, Bung. Ya, Oke, mantap. luar biasa. Kalau dari Jong Betawi sendiri nih kan, memaknai sumpah itu di adat Betawi. Iya kan? Kita juga pengen tahu kan. Jadi artinya ada nggak nanti titik benang merahnya itu dengan Jong Syndicate nih gitu. Silakan. Saya pikir kalau kita gali lebih dalam lagi, penelusuran lebih dalam, lebih ke flashback lagi, saya kira memang pasti mereka sudah melakukan suatu hal yang komitmen kebangsaan yang luar biasa. Walaupun saya itu pemuda Betawi hanya sebagai mereka tuh bagian notulensi saat rapat tersebut. Batavia gitu loh. Bukan cuma Batavia. Ya saya pikir Bung waktu itu jadi tuan Betawi, rumah. tuan rumah. Buat tuan rumah dong. Iya, betul. Ada juga perwakilan di sini ya kan? perwakilan Tionghoa 2 orang saat itu. Perwakilan 2 orang saat itu. Iya. 2 orang, dan saat Sumpah Pemuda ini saya yakin ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi 45, Iya. 17 Agustus 1945, saya yakin pemuda-pemuda yang yang datang pada 28 Oktober 28, ini kan enggak, yang disebut ini kan cuma tokoh-tokohnya, panitianya. Kan kita nggak tahu peserta berapa orang. Bisa jadi mereka menjadi humas, kita sudah merdeka. Tambah lagi di NTT sana sudah mengatakan kalau berikrar tuh harga mati. Sama kayak Aceh.
Aceh ini kan wilayah yang paling lama ditaklukkan oleh Belanda saat itu. Karena mereka punya kedaulatan di situ. Tapi yang pasti, saya harus meluruskan sejarah. Saya mengatakan kita itu tidak dijajah. Kita hanya menjadi pasar monopoli salah satu bangsa di Eropa sana. Menurut saya gitu. Karena VOC dulu ya. Karena VOC itu kan bukan pemerintahan, dia kongsi dagang. Fungsi dagang. Fungsi dagang, Iya. yang pemerintah Belanda cuma hanya sebatas ACC saja. Kita kan harus tahu sejarah bagaimana British East Company sama VOC berebutan lahan di Pulau Run sana, akhirnya tukeran New York dengan Pulau Run, ya kan? Dan ini sejarah kita ini kan panjang. Saya kan belum tahu. Saya dulu pernah buka di Google peta dunia sebelum banjir Nuh itu. Ternyata tuh pulau-pulau Indonesia itu kan menempelnya beda-beda. Sumatera mungkin nama Kalimantan itu belum muncul kan. Karena bilang Pulau Kalimantan ini sama kayak Mesir. Dia mengeringnya delta lautan, naiklah daratan jadilah Kalimantan itu. Belum lagi Nusa Tenggara Raya. Saya yakin antara Nusa Tenggara Raya dengan Bali dulu mungkin nyatu. Maaf, ada sih sedikit ini. Ya, Saya yakin itu pasti nyatu. Makanya kan, jadi kalau kultur geografis kita, kultur kita sebagai satu bangsa satu ini, saya bilang Indonesia bukan bangsa lagi. Ini kita ini peradaban. Enggak, yang Betawi sendiri Civilization. menurut Bung Faris pada waktu 1928 itu memaknai sumpah itu loh. Oh ya, udah pasti kita harus merdeka. Bagi orang tahu lah. Betawi sumpah itu gimana? Tadi kan kalau kata Bung Nus kan sumpah darah, Iya, sumpah darah. dengan darah itu hampir satu dua koin mata uang gitu kan. Saya pikir hampir sama dengan inilah, dengan sampai konsep oleh Bung Nus tadi. Karena banyak pahlawan Betawi juga kan. Banyak juga pahlawan Betawi dan saat Bung Karno, ini saya dengar cerita dari beberapa tokoh-tokoh Betawi ya. Saat Bung Karno nggak punya mobil dinas kendaraan, itu orang-orang pemuda-pemuda, saya bukan pemuda Betawi lah, saya pengen coba pemuda Indonesia. Cuma kalau banyak orang Betawi mencoba mengambil, atau bukan mengambil sih, meminta kepada pemerintah Jepang diambil nih untuk sementara mobil dinas presiden kita saat itu di daerah Kramat tuh, Kramat Sentiong itu. Dan saat proklamasi, saya yakin Belanda ini kan pasti kan merasa dia kuat. Saya nggak yakin ini proklamasi 45 ini bakal datang orang-orang Indonesia. Kan berbagai wilayah datang semua. Orang Sumatera yang basis di Manggarai, sekarang Jakarta Selatan, hadirkan orang. Orang-orang Betawi hadir, orang Timur mungkin hadir juga, orang Aceh mungkin hadir untuk menguatkan. Secara de facto kita merdeka. Dan secara de jure ada perjuangan lagi. Jadi kalau bicara sejarah bangsa ini saya pikir kalau dibicarakan selama hanya 1 jam nggak tuntas. Tapi yang pasti saya cuma tekankan anak saya. Kamu sebagai orang Indonesia jangan pernah merasa minder. Mau apapun suku kamu, mau suku Jawa, Sunda, Betawi, orang Timur, maka I'm Indonesia. Iya. Kalau bicara konteks Betawi, udah jelas. Kita sudah satu bangsa, gitu. Satu bahasa dan satu tumpah darah. Kan sumpah itu yang dibawa. Ya, di baik. ini. Jadi begini, Bung Faris, Bung Tengku ya. Sebenarnya bukan kita mau membanggakan suku masing-masing, itu tidak. Tidak. Karena begini, kita harus bangga dengan suku masing-masing, tapi kita nggak chauvinis. Ya, betul. Betul Sepakat, nggak? sepakat. Kita nggak primordialis gitu loh. Karena apa? Kita tidak bisa pungkiri, kita ini anak daerah sebenarnya. Daerah-daerah daerah yang mana di situ ada suatu kelebihan, kita mau loh bergabung dan lebih cair. Daripada kita berasaskan politik di belakang kita. Misalnya kita anggota ormas ini, kan punya kepentingan. Tapi kalau orang-orang daerah bertemu tuh tulus loh. Biasanya jauh lebih tulus, lebih cair gitu ya. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh 13 orang pemuda di 1928. Betul. Sepakat. Mereka nggak bisa dipungkiri, mereka memang asal dari daerah, ya kan? Tapi bukan berarti itu jadi sarana arogansi masing-masing Betul, suku. sepakat. Justru itu jadi pengerat. Sepakat. Jadi apa pereratan itu, Bung Faris? Itu. Betul, sepakat. Silakan, Bung Tengku ya. dari Yong Aceh mungkin Bung menanggapi pernyataan saya. Mungkin sebelum masuk ke sumpah para pemuda di tahun 1928, Iya. mungkin kita mundur sedikit. Ya. Kita harus kembali kepada akar dan fondasi bangsa kita ini yang begitu banyak memiliki bangsa-bangsa dengan membawa nilai-nilai leluhur, ya kan? Fondasi akar mereka ini adalah ketuhanan. Ya. Mungkin banyak orang mengklaim bahwa mereka tidak bertuhan, tetapi pada dasarnya baik mereka mengakui atau tidak mengakui, Tuhan tetap ada, dan Tuhan sebagai dasar segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengerti dulu konsep Nusantara. Bagaimana para leluhur kita, para raja, membawa nilai-nilai ketuhanan itu menjadi nilai-nilai yang
luhur. Makanya mereka disebut luhur. Betul. Karena mau bawa nilai luhur tadi ya. Membawa nilai luhur, sehingga mereka disebut luhur. Ada keluhuran budi. Ada keluhuran budi. Ya kan? Mereka melihat dari dasar yang sama ini, melihat bahwa kondisi dengan banyaknya bangsa-bangsa ini, apa yang bisa menyatukan bangsa-bangsa ini? Bukan karena persamaan ideologi, mazhab. Tadi seperti Bung Rido bilang adalah suku, jelas berbeda. Tetapi nilai-nilai apa yang bisa menyatukan ini? Nilai itu adalah nilai ketuhanan. Sehingga untuk nilai ketuhanan ini sebagai dasar dan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan. Makanya mereka bersumpah ya. Makanya mereka bersumpah. Sebagai yang sakral katanya menurut orang Timur tadi. Dan itu sakral bagi kita karena kita Iya, punya iya. nilai-nilai juga kedaerahan. Betul, Tetapi betul. bukan untuk membanggakan kesukuan. Betul. Kan seperti itu. Betul. Nah, Ya, terus mengenai persatuan sendiri bagi yang NTT nih, Bung Nus ya, Ya. seperti apa nih kira-kira persatuan kalau kita korelasikan dengan keadaan sekarang nih, ya kan generasi sekarang nih? Karena saya lihat di media gitu ya, justru misalkan contoh buzzer ya, buzzer itu justru membelah. Katanya yang kata cerita NKRI Pancasila, justru dia memblocking ya kan? Betul. Versi baru. Ya. Nah ini berbahaya kalau menurut saya. Kenapa? Itu jauh dari panggang dari api yang dimaui leluhur kita, Bang. Iya. Ya. Jangan seolah-olah merasa diri intelektual, pinter gitu ya. Tapi pikirannya dia justru memblocking. Blocking. Dan ini lebih berbahaya. Silakan, Bang Nus. Saya Bung pikir Nus. begini ya. Yang harus menjadi filter itu adalah Ya. nilai-nilai kebangsaan tadi. That's it. Bahwa kita harus sadari hari ini kita ada di era 4.0. Iya. 4.0. Ya. Artinya bahwa kita ada di era digitalisasi yang membuka ruang bagi adanya pengaruh-pengaruh budaya dari luar. Yes. Nah, adanya pengaruh budaya dari luar yang hari ini merangsek masuk ke negara, ke bangsa yang kita cintai ini, tentu harus kita sadari juga bahwa menggerus nilai-nilai luhur, menggerus karakteristik dari anak bangsa Iya, atau sebut iya. saja pemuda-pemudi yang ada di bangsa kita. Yes. Nah, untuk bisa memfilter itu, untuk men-screening itu atau menjadi semacam sesuatu yang memagari atau bisa memproteksi, saya pikir kita perlu menguatkan nilai-nilai kebangsaan di generasi kita ini. Mantap. Sebab begini, kita harus sadari bahwa ketika 1928 terjadi, kita sudah memiliki satu kesepakatan yang sama. Ya. Kita sudah ada dalam satu koridor yang sama bahwa kalau bahasa Jong Syndicate ini adalah satu rasa, satu bangsa. Iya, betul. Artinya bahwa kita sudah bersepakat, kita sudah memiliki komitmen yang sama. Nah, harusnya pola dan cara ini harus dijaga sampai pada generasi kita. Yes. Hanya kita sadari bahwa di perjalanan kita melewati begitu banyak persoalan dan dinamika yang ada di bangsa ini. Termasuk di dalamnya soal masuknya budaya-budaya asing yang memang hari ini kita sendiri juga rasa-rasanya tidak bisa untuk membendung. Betul, Ya kan? Nah, Bangun termasuk tidur udah. terhadap sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Betul. Terkikis ya. Terkikis. Nilai-nilai Sehingga akhirnya kebangsaan itu. rasa sosial kita, rasa empati Betul, kita, betul. keprihatinan kita terhadap saudara kita, rekan kita yang sedang menimpa musibah pun kadang-kadang kita harus jujur bahwa itu hampir tidak ada. Nilai-nilai aslinya udah terkikis. Sudah terkikis, padahal kita dibangun dengan sebuah peradaban dan sebuah Betul. budaya atau kebiasaan untuk hidup bersama. That's it. Ingat mandat dari pendiri bangsa kita, Betul. bahwa akhir dari semua itu adalah gotong royong, musyawarah, mufakat. Betul. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks gotong royong, maka semuanya menyatu padu menjadi satu. Iya. Berat sama dijinjing, Ringan sama dipikul. ringan Ringan sama dijinjing, atau sama ringan dipikul. sama dijinjing, Berat sama sama dipikul. dipikul. Artinya bahwa inilah sebuah konteks gotong royong. Ini mandat. Ini amanah yang harus kita jaga. Dan ini pemicunya ada di 1928. That's it. Ini perlu kita jaga. Nah, saya pikir seperti Bung yang ada secara aktif di dunia pendidikan, saya pikir nilai-nilai harus dibangun. Kita harus mampu. Yang sudah hilang ya sebenarnya. Kita harus mampu mengedukasi generasi setelah kita ini bahwa ingatlah bahwa bangsa ini dibangun dengan sebuah nilai dan peradaban yang luar biasa. Betul, sepakat. Ketika mereka bersepakat menjadi satu, mengikatkan dirinya dalam sebuah komitmen bersama yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sehingga apapun itu yang masuk,
kita mampu untuk mendetoksifikasi. Ya. Betul. Kita mampu untuk memproteksi diri Siap. nilai-nilai anak bangsa atau generasi ini untuk itu bukan budaya saya. Betul. Nah, bagaimana kita bisa menangkap indikator bahwa ini budaya asing kalau kita sendiri tidak punya nilai kebangsaan yang dulu itu? That's it. Saya pikir harus terus dibangun. Betul. Ini harus menjadi sebuah kebudayaan yang terus Setuju, dibesarkan dan kita gulirkan terus Ya. ke generasi-generasi setelah kita. Siap. Gitu, Pak. Mantap. Nah, terus masalah buzzer tadi nih, yang terjadi blocking pemikiran, ya kan? Dukung mendukung. Betul. Yang seharusnya itu kan nggak terjadi di Betul. 1928. Kalau kita mau mengacu ya, Betul, siap. bayangkan mereka datang dalam situasi penjajahan, jauh-jauh dari daerah gitu ya, bertemu untuk bersatu, bukan malah berpecah. Betul, sepakat saya. Nah, gimana menurut Bang Faris nilai-nilai itu? Nilai-nilai itu udah mulai terkikis lah. Yes. Walaupun ada yang masih sadar terhadap itu. Ya. Kan tergantung kalau saya ngajar ini kan tergantung didikan orang tua juga. Ya. Saya pengalaman pribadi waktu pas zaman Pilpres 2014 yang lalu, Seru 2014 ya, seru ya. saya bikin simulasi nih. Saya bikin simulasi, kalian coba pelajari visi misi. Kan pelajaran saya PPKN. Ya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Pasti bicara politik. Ya. Saya bilang, kamu pelajaran PPKN suka nggak suka, nanti kamu jadi ASN, jadi polisi, TNI, dapat lagi yang pelajaran, saya bilang. Kamu harus nikmati. Saya coba tes. Ketika saya mencoba sebagai guru dengan kewenangan saya di kelas. Kamu yang ini, kamu yang ini. Mereka bilang, Pak, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Udah selesai. Ini kita bicara masalah kontestasi anak bangsa untuk menjaga keutuhan negara. Saya bilang. Ikutin maunya bagaimana. Ikutin maunya mekanisme saya. Karena kalau tidak, saya akan melakukan tindakan yang menurut saya itu merugikan kalian nanti ke depan. Ikuti saja. Kenapa? Kamu ini lahir di generasi saat kamu bangun sudah ada handphone. Saya ini generasi X, bukan Z ya. Saya mengalami tuh transisi dari belum handphone sampai ini. Mungkin abang-abang di sini semua, para bung di sini juga. Bung Rido, Masih X, ya? Bung Mus, Bung Tengku, mungkin mengalami hal tersebut masa transisi kita. Kita ini generasi yang mengalami transisi ketika zaman kita bisa main enak di lapangan. Dan sekarang anak kita ini sudah mulai main jet-jet semua. Dan ini benar, filter itu susah luar biasa. Oke. Makanya saya katakan sekali lagi, saya bicara, kamu suku apapun itu, ketika nanti kamu keluar negeri, kamu kerja, atau kamu berkarir di luar negeri, atau jadi artis, atau jadi pengusaha, ingat kamu ini lahir dari rahim orang Indonesia. Ya, saya bisa Saya boleh pikir tambahkan begitu, begini. Bang Saya boleh Nurs. tambahkan begini, Bu. Artinya bahwa begini, kita tidak boleh menolak modernisasi. Betul. Betul. Kita juga tidak boleh menolak adanya kemajuan teknologi. Iya. Sepakat. Hanya saja kita perlu memperkuat nilai-nilai diri kita. Nah,